Selamat datang kembali di kanal kami Bali G Academy, sebuah kanal pemrograman terapan untuk bisa diterapkan dalam rangka menambah keahlian pemirsa. Pada video ini kita telah sampai ke part 4 ya, dengan topik database SQLite dan PKT5 ya, untuk pemula. Kenapa saya katakan pemula? Karena kompleksitas dari ERD yang kita rancang cukup sederhana. Pada part 1 sampai 3 kita telah merealisasikan tabel password dan tabel regions ya. Berikut dengan query-nya dan perancangan interface-nya. Pada video part 4 ini kita akan merealisasikan tabel countries, di mana kita perhatikan di sini tabel countries ini memiliki 4 kolom: country ID, country name, region ID, dan last update. Dan tabel ini mengambil atau memiliki foreign key, kan, region ID, yang dipakai untuk membind atau mengikat atau mereferensi tabel regions. Ya, jadi ketika nanti user membaca atau mengupdate atau menyisipkan data pada tabel countries, nanti interface-nya bisa kita buat sehingga mengacu ke tabel regions ini. Ya, dalam screenshot antarmuka kira-kira begini nanti hasilnya ya. Nah, ini di sini country ID, country name, last update tetap kita pakai untuk menjejak kapan terakhir diperbarui atau disisipkan atau ditambah ya. Berikutnya ada region ID, CB ya untuk combo boxnya, dan ini. Dan dari form country ini kita juga bisa mengakses region form nanti ya. Kita sekarang buka Spider ya, atau IDE lain, misalnya Visual Code juga bisa ya. Oke. Nah, pada part 3 kita telah mengimplementasikan GUI region ini ya. Nah, kita running untuk mengingat mana Anda bisa menggunakan ini navigational button, dan Anda juga bisa melihatnya lewat langsung dari ini, mengklik tabel widgetnya, dan Anda bisa mengupdate-nya. Langsung klik 2 kali ya, misalnya ini. Nah, langsung terupdate ya. Nah, nih. Nah, bisa diubah lagi. Oke, langsung terupdate ya. Misalnya Afrikas. Nah, ini terupdate juga ya. Nah, inilah review yang telah dilakukan pada part 3. Pada video ini kita akan pertama membuat tabel countries dulu ya. Ini kemarin kita buat ini 2 file sebelumnya. Create regions table, ini bisa kita kopas ya, rename saja, shift S, apa nih, countries ya, countries
tabel. Oke, terus kita ganti nama metode dan judulnya. Terus ini juga kita ini biar rapi ya untuk dokumentasi. Nah, regions-nya kita ganti jadi countries. Nah, ini juga ya ganti semua ya. Nah, kita sekarang mendefinisikan struktur tabel countries ini. Kita lihat ERD-nya dulu, ada country ID, country name, region ID ya. Maka di sini kita ganti country ID integer ya, auto increment dan primary key. Kemudian country name. Country name 100 ya, 150 tambah dikit. Setelah itu adalah region ID ya, ini foreign key pada tabel countries ini ya, kita buat integer ya, sama seperti yang kita definisikan pada tabel regions ya. Dan ini harus ada karena dia foreign key. Berarti not null. Oke, selanjutnya last update. Nah, karena pada tabel ERD ini kita pakai region ID itu sebagai foreign key untuk mengacu atau mereferensi tabel regions, maka kita pakai uh, perintah ya, foreign key. Foreign key dari tabel ini adalah region ID. Terus dia referensi tabel regions dengan kolom region ID. Selanjutnya, ini sudah cukup, tetapi kita tambahkan perintah lain on delete. Pada saat dihapus, no action, no action. Terus pada saat pembaruan update, no action. Nah, ini dia. Jadi karena dia nanti memiliki kolom region ID pada saat yang mengacu pada tabel regions ya, maka pada saat dihapus nanti tidak ada tindakan, tidak bisa dihapus. Di update juga tidak bisa ya. Jadi karena dia mengacu ke region ID ya. Jadi pada saat penghapusan salah satu baris tertentu pada tabel countries itu tidak bisa dilakukan ketika dia telah merujuk ke tabel regions ya. Gitu. Dengan kata lain, ketika uh, tabel data pada tabel induk ya parent diubah atau dihapus, maka hal itu tidak berpengaruh pada tabel an ya. Child table-nya countries, parent table-nya regions. Jadi ketika data pada regions tabel diubah tidak berpengaruh sama sekali pada tabel an ya, child. Dalam hal ini countries.
Nah, kemudian kita buat indeksnya ya. Nah, beri nama country CT dan kita indeks untuk kolom country name ya. Kemudian ini trigger untuk insert juga kita buat. Ini kasih nama beda. Countries, oke, let's update date time now ya. Let's update-nya dikasih timestamp. Ini juga begitu ya. Oke, kemudian ini kita ganti ya nilai baliknya menjadi ini sesuai dengan string yang dibuat. Begitupun di sini ya. Nanti nilai baliknya ya, dieksekusi untuk setiap string SQL-nya. Saya kira demikian, cukup sederhana ya. Coba jalankan. Tidak ada pesan error, kita buka DB skema untuk melihat tabel yang telah tercipta. Nah, ini tabel countries ya, terhubung dengan regions lewat foreign key-nya. Nah, ini last update diperiksa timestamp integer varchar 150 karakter, integer untuk primary key. Oke, ada 3 tabel sekarang pada database yang SQLite yang kita buat ya. Kemudian kita menyisipkan dulu data pada regions ya lewat file Python langsung. Oke, ini kita save as dulu seperti biasa. Countries. Nah, ini countries, ini juga countries. Nah, ini datanya dan sama saja kita buat dengan nama tabelnya ya. Oke. Countries di sini juga countries dan di sini country ID. Nama kolomnya country name baru region ID. Nah, placeholdernya di sini tanda tanyanya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Terus untuk sama seperti sebelumnya untuk last update kita buat timestamp now dari modul datetime ya ini. From datetime import datetime dari file atau modul datetime import class datetime. Di dalam kelas datetime itu ada metode now. Setelah itu hasilnya diubah menjadi string ftime ya dengan format year, month, day, hour, minute, second. Oke. Satu countries kita kasih ini nilainya misalnya Republik Indonesia. Terus di sini regionnya tadi region apa dia? Nah, misalnya kita buka lagi atau kita buka lewat DB skema saja ya. Ya. Indonesia Southeast Asia Region 3 ya. Nah, ini bisa kita edit juga nanti. Nah, misalnya Vietnam itu juga 3. Malaysia 3. Misalnya Iran itu Middle East 8 ya regionnya.
terus i 8 juga, misalnya USA 6 ya, regionnya 6, North America, terus Jermani itu regionnya West Europe, terus misalnya Great Britain itu juga West Europe ya. Saya kira ini dulu ya data awal yang kita masukkan pada tabel countries ya. Oke, coba kita jalankan rules of data set. Oke, ini kita refresh. Datanya sudah ya, alas update-nya juga per hari ini 19 Agustus 2022 ya. Nah, ini region ID-nya juga sudah dimasukkan. Ya, ini juga jadi ada 8 baris data pada yang saat ini ada pada tabel countries. Ya, sesuai dengan ERD yang ada pada ini yang kita inginkan. Ya, ERD-nya juga bisa Anda lihat dari sini ya, main layout. Nah, ini atau dari sini juga bisa. Nah, ini nanti Anda tata-tata sehingga bisa rapi. Ya, sangat berguna di skema ini untuk programmer. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah Anda mendesain GUI untuk ya untuk form countries ini. Ya, sebelumnya sudah kita rancang ini GUI untuk main dan GUI untuk region. Ini bisa kita pakai ya, kita daur ulang. Simpan saja untuk GUI region ini, save as ya GUI country tanpa S ya. GUI country UI. Setelah itu ya kita buat ini menjadi ini kita pindahkan, copy dulu. Kita pakai juga nanti ini biar cantik ya. Oke, yang ini kita ganti country ID ya, ini LE line edit country ID, ini CB country ID, country name ya, geser sedikit. Oke, ini CB country name, ini LE country name. Oke, ini last update, tetap aja LELU ya, last update. Terus kemudian di sini ini LE kita pakai nanti LE rec 2 tadi karena auto generate ya. Nah, hasil komas ini juga ulangkan dua-duanya. Oke. Kemudian ini refreshnya masih bisa kita pakai ya. Tata di sini.
Ya, sekian saya kira terlalu besar ya, terlalu lebar. Oke, pindahkan dulu ini, tata dulu, persempit. Ya, mungkin cukup ya di sini. Terus kita berikan juga di sini untuk region form ya. Di sini supaya bisa dibuka untuk melihat. Nah, oke, ini JPB region form sama ya. Sama dengan di sini ya, Kopas antar form. BB delete, BB insert, BB edit, refresh, plus next. Oke, coba periksa lagi ya. Oke, sekarang ini tabel widgetnya kalian ganti TW country ya. Terus row countnya ini 5 ya. Tuh, oke, 5, 6 juga bisa kita ambil dari sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya dengan region name. 5 kolom. Nah, oke, ini dulu ya untuk desain dari GUI country. Oke, sekarang kita membuat filenya untuk apa namanya, untuk mengakses dan menciptakan utilitas-utilitas pada GUI country ini ya. Perlahan-lahan ya. Nah, ini sekarang Anda ciptakan dulu file baru dengan nama GUI country ya. Oke, oke, terus impor ini Kopas ya sama read only delegate untuk membuat read only pada kolom-kolom read only pada tabel widget nanti copy sampai sini ya, berikan nama GUI country, terus di sini mengupload GUI country UI, sini judulnya adalah country form, nah iconsnya country ya, bisa di download sendiri ikonnya, terus di belakang sama di bawah ini. Nah, ini kasih nama kelasnya untuk ditampilkan. Oke, Anda running. Nah, sudah tertampil ya format dasar atau rancangan GUI dasar yang telah dirancang sebelumnya. Tapi ini perlu di save dulu ya.
coba. Di mana tadi saya simpan? Ini ya. Oke, dijalankan. Nah, kemudian kita akan seperti langkah awalnya. Kita ciptakan dulu settingnya. Setting country-nya untuk query maupun men-setting tabel. Oke, definisi metode. Setelah itu kita buat dulu properti kelas ya. Number row seperti biasa. Kasih satu nilai awal. Kemudian kita buat properti kelas baru berupa SQL string ya. Namanya bisa join ya. Untuk join SQL. Terus kasih 3 tanda kutip. Select. Oh, kita buat logikanya dulu ya. Join-nya dulu from countries, dari kabel countries. Join region on ya. Nah, countries join on, maka kita buat country ID. Oke, join on ya. Regions ya, yang ditunjuk dulu parentnya dulu. Regions apa yang mengikat, kolom apa, intervensi on ID sama dengan countries region ID. Nah ya, induknya dulu parent baru childnya ya. Oke, itu terus tutup di sini. Nah, 3 juga. Terus dari sini baru kita ambil kolom apa yang akan kita baca dari SQL ini. Maka countries harus disebutkan ya karena join. Countries, country ID, terus country name, terus region ID, terus dari tabel regions kita baca region name-nya. Setelah itu dari countries baru last update-nya. Gitu ya, cara membuat SQL join-nya ya. Oke, setelah itu kita buat SQL lain. Coba string SQL berguna. Yaitu SQL first ya. Nah, ini kita sambung operator join ya. Order by ini HSC. HSC itu ascending ya. Me- eh, apa? Menambah, meningkat, itu mengurutkan secara ini berperingkat naik ya. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Kalau turun 3, 2, 1 gitu bahasanya itu dah. Terus ini kita buat lagi SQL last ya untuk baris terakhir order by address desk menurun, jadi untuk baris terakhir nanti kan ya terus nanti di limit 1. Oke.
Oke, ini dulu ya, kasih titik koma juga bisa. Ya. Kemudian kita akan mengisi header tabel, header dan style sheet-nya. Goals-nya apa? Nama kolomnya, jadi country ID, nama country name, region ID, region and terus kita pakai metode ya setting region dari setting table dari kelas help helper yang telah kita import dari di sini ya, dari kelas helper, dari file class helper atau modul kita import apanya kelasnya, terus namanya apa tadi, setting table ya, variabelnya adalah kolom ya, nama kolom tadi, dan tw double widgetnya adalah tw country ya. Kemudian kita setting juga untuk apa namanya, background color ya, untuk read only biar agak cantik dia. Kita copy aja dari sini, dari regions. Nah ini sampai sini. Read only, yang read only adalah ini, country, dan ini. Dan satu lagi, itu lagi adalah ini. Kita klik saya read only semua. Read only, read only, dan ini last update read only. Untuk editable fields yang bisa diedit adalah hanya ini ya, dari country name. Oke, untuk pada TW country ya, nanti hanya bisa diedit adalah kolom ini ya, dan ini bisa kita edit ini ya, country name. Oke, yang tidak bisa diedit adalah country ID 0, country name, country ID 0, 1, 2, 3, 3, dan 4 ya, untuk last update 4, DW country semua. Oke, coba Anda panggil dulu dari konstruktor ya, self country. Terus kita running ya, udah kosong ya, masih kosong ya, belum kita isi data apapun. Ini hasilnya ya, ikonnya juga udah dibaca nih. Kemudian kita membuat coba dev show content country ya.
Itu kita panggil kelas helpernya, terus kita pakai nih ya, apa, metode show content table, terus nama tabel widgetnya di country, kemudian argumen berikutnya adalah self ini ya. Nah, ini juga bisa. Terus nama DB file. Nah, oke, ini bisa kita panggil lewat pb refresh ya. Event klik hubungkan ke metode ini. Atau di sini juga kita bisa langsung panggil tanpa harus mengklik. Iya. Oh, region. Ada error ya. No such table region. Mana itu? Oh ini ya. Nama tabelnya regions. Bukan region ya. Ini ya. Inilah apanya tabel yang ditunjukkan tapi headernya belum ya. Maka di sini kita panggil. Oke. Nah, ini dia tabelnya. Ya, oke. Kemudian kita tampilkan isi dari combo box ini ya. Nah, ini region, country ID dan ini di populate CP apa namanya CP country ID widget. Jadi kita buat SQL-nya dulu ke stringnya select country ID from countries. Country ID. Kemudian kita gunakan class helper. Metode pada class helper itu nih populate combo box ya. Oke, dengan masukannya argumen masukannya SQL string, terus nama combo boxnya dan file database ya. Itu running. Nah, sudah terisi ya. Berikutnya juga untuk tabel CP country name. Ya, ini sudah ganti widgetnya dan ini yang kita query adalah country name. Oke, ya. Ini sudah, terus ini ya, region dan ini. Terus wah, CP region ID. Ini ganti. Ini adalah yang kita query adalah region ID from region. Sini region. Ini adalah pokoknya CP region name. Ini regions. Ini region name.
Ya, ini untuk kondisi awal dari form. Oh, JB Region ID. Oh, JB Rec ya namanya. Oke, JB Rec. Rec name. Oke, semuanya terisi. Oke. Kemudian kita akan memprogram bagaimana pada dari country form ini kita bisa buka apa namanya region form. Maka kita import dulu ya kelasnya from GUI, nama filenya GUI region, import GUI region ya. Nah, terus di sini kita definisikan metode seperti pada region apa GUI region itu atau GUI min ya. Di sini kita copy open region form ya. Nah, di sini menciptakan instance atau objek dari kelas GUI region terus ditampilkan menggunakan show. Ini kita hubungkan pada init instructor pb apa tadi namanya pb region form ya. Terus klik, event klik, connect, sub. Sekarang kita klik di sini, nah bisa dibuka ya. Nah, jadi ketika Anda ingin mengupdate ini menambah bisa langsung dibuka dari sini ya, menambah pada saat menambahkan country tapi tidak ada regionnya, Anda bisa langsung menambahkan di sini untuk dipilih di sini ya. Inilah sampai begini ya, cukup berulang sebenarnya, tapi logikanya hanya region apa namanya join SQL ini aja ya. Kita lanjutkan dengan mendefinisikan ini ya, agar bisa user memilih ini CB country ID dan CB ini country name. Dep choose country ID. Kita baca CTID dari country ID combo box dibaca. Terus kita ciptakan nanti nah, ini masukannya adalah di sini kita definisikan populit 1P-nya. Ini self terus masukannya TCTID nanti. Kemudian kita buat SQL-nya dulu. Ya, SQL ya, CCID misalnya definisikan begitu. Terus di sini kita pakai
SQL join-nya ya, untuk join table, terus kita hubungkan exe where countries country ID. Oke, datanya adalah argumennya itu ya. Hmm. Terus kita buat try statement try dari file db ya, db file, terus kita akan uji kursor. Masukannya adalah SQL stringnya dan data. Nah, kita baca hasil query-nya berbaris ya. Pakai perintah fetch one tiap baris. Yes, if the self LA country ID itu kita sama ya. Country ID itu pertama kita lihat sini hasil query-nya. Yang di select ya, country ID 0, yang ke satu, kedua, ketiga, keempat ya. Nah ini kopas LA country name ya kan, satu. Terus ini LA rec ID 2. Ya, LA rec ID, tidak ada rec name ya. Oke. Ya, kita menentukan determines index of self country name find text. Harus ke satu ya, country name nih, terus satu. Oke, setelah itu pas untuk menentukan ini CBREC ID ya. Rec ID terus 2.
Ini rek name, terus 0123. Else jika Rusnan ya ini. Terusnya nan, hasil query nan, maka kita buat kosong nih. CID ini entry name, LELO ya. Ah ya ini. Di sini tadi belum kita isi ya. Di sini ya. LELO last update-nya setiap barisnya berapa? 0 1 1 2 3 4 lah. 4. Dan jika hasil query not, maka ini juga kita kosongkan. CB entry ID teks ini satu ada 4 ya combo box CB country and CB rec ID dan CB rec name. Terus jika ada error tangkap. Nah, accept. Kita format yang sama seperti pada GUI region ya. Nah, ini. Errornya ditempatkan pada sebuah message box warning ya. R setelah itu finally ya, setelah keluar dari try itu harus ditutup connection ya, object connection. Saya kira ini cukup, nanti kalau ada error kita perbaiki ya. Nah sekarang choose country ID ini kita hubungkan dengan CB country ID, terus ininya apa namanya, current index change-nya ya, eventnya next. Coba. Ah ya, sudah. Oke, ini ulang panjang ya. Perbaiki di sini. Hmm.
simpan. Selanjutnya Anda akan membuat ini program nih sehingga user bisa memilih ini ya tanpa karena country ID kadang-kadang tidak hafal ya. Ini choose country name. Kita baca country name-nya dari set CB country name. Terus baca current text yang diberi user. Kemudian kita ciptakan SQL-nya. Self SQL join ya tadi yang kita pakai. Sambung dengan where country and oke. Kemudian kita buat datanya adalah ct name garis spasi true. Kita cari ct id-nya bila country name-nya dibaca dari ini ya, cb country name. Terus kita pakai dari class helper ya, find something itu. Nah, ini class helper masukannya adalah SQL-nya data dan filenya ya, database. Kemudian setelah itu CTID ini kita pakai, setelah dapat CTID kita pakai ini public. Oke, ID itu kita tambahkan pula that means the index of cbrec cb country ya. cbrec cb country id ya. Maka ini str dari CTID ini ya. Oke, kemudian ini dipanggil dari apa namanya konstruktor cb country name ini ya, copy. Nah ini jadi oke, kita coba apakah bisa. Oh ya bisa ya. Oh ini ada ini error cb ya ini. Oh oke, ada errornya. Oke, kemudian kita ingin membuat ini ya, user mengklik ini terus yang akan pada saat insert nanti atau edit kan, ini bisa memasukkan si region di sini dan menampilkan indeks dari region name ini ya. Begitu juga ketika user memilih ini, maka yang ditampilkan di sini adalah indeks dari
CB Rec ID dan ini line edit Rec ID. Oke. Sekarang kita definisikan that choose Rec ID self. Rec ID dibaca dari CB Rec ID current text. Oke, selanjutnya kita buat populate by agent ID. Masukannya adalah Rec ID ya. Ini supaya lengkap. Saya aja nggak apa-apa region. So, kita akan metode ini. Masukannya adalah Rec ID. Jadi bisa kita buat SQL ya. SQL Rec ID. Select all from regions where region ID oke. Kemudian kita ambil data, kita ciptakan data itu sebagai masukan dari sini. Kemudian ciptakan mekanisme try juga. Scale tree. Nah, sama di sini tuh ini. Nih. Execute-nya adalah scale ID. Oke. Maka jika root is not none, ya maka ini akan kita isi ya. Ketika ini diklik, maka ini akan kita isi. Nol karena kalau kita lihat region ID itu kan rec ID itu untuk nih ya, kolom yang nol nih. Oke. Terus itu kita setelah mengklik ini maka kita menentukan indeks dari CB Rec name ya, copy. Indeks CB Rec name sudah, ini CB Rec name. Terus ininya 01 ya, 01. Itu else jika hasil query kosong 0 atau none maka yang ini kita kosongkan ya. Terus ini juga kita ID juga kita kosongkan.
dan sama errornya juga ditangkap dan ditampilkan dalam message box. Oke, ya. Kemudian ini kita panggil ya. Boleh. Track ID, set current index, pen-nya, terus kita ganti nih. Kemudian ketika kita mau edit atau apa nanti menginsert, kita bisa memberikan, nah nih user diberikan pilihan ya. Nah, jadi ketika oke, selanjutnya kita buat untuk rec name. Rec name-nya dibaca dari region name. CB name, terus text SQL name, SQL rec name untuk mendapatkan rec ID ya, berarti region ID. Oh, select all ya, all. Terus, oh, rec name, region ID from regions, well, region name, nih, terus data. Terus kita dapatkan rec ID dari class helper ya tadi. Mau find something from column, terus masukkannya ini data dan serve db filenya. Kemudian kita menentukan indeks dari JBREC ID. Ini ya, lupa. Ini adalah rec ID. Kita copy, taruh di atas, di ini ya. Ini copy, ganti. Dan ini adalah JBREC name. Coba. Oke. Apa ya, ini berubah sesuai dengan pilihan user. Kemudian Anda perlu membuat apa namanya? Navigational ya mirip seperti di GUI region ya. Kita copy aja di sini show first sama show last-nya.
copy. Nah, ini cuma nanti ini region menjadi populate by uh, country ya. Country, country, dan ini untuk lastnya adalah scale last saja ya. Oke, ini terus kita saya buat mirip pada GUI region untuk ini ya. Nah, jadi tinggal copy kan sama dengan pada GUI kan. Oke, coba first, next. Oke, kalau banyak apanya row-nya capek ya. Jadi user bisa bisa memilih di sel dari TW country ya. Kita buat dep TW country pada saat diklik ya, sel dari TW country pada saat diklik sini row yang diseleksi user adalah current indeksnya itu dipilih. Current index itu baris dan kolom, jadi pilih barisnya aja. Terus city ID, country ID itu itemnya row ke 0 ya. Baris ke kolom ke 0 ya, city ID pada kolom. Nah, ini nih. Kolom ke 0 ini aja yang perlu kita baca. Baru setelah itu kita masuk panggil ini ya. Ini berguna ini. Terus ini city ID. Oke, ini terus kita panggil ya sama seperti pada region. Nah, ini ya. Nah, ini kita panggil juga dari init. Widgetnya yang diganti. Oh, banding supported. Apa yang salah? Oh, tidak perlu ya parameter. Oke, tunggu dulu. Error ya. Ya, setelah saya periksa ternyata ini ya. Nah, ini ya perlu diubah dalam bentuk teks ya. Teks. Oke, bisa ya.
Selanjutnya kita akan menambahkan kapabilitas buat edit ya. Edit seperti pada region name ya. GUI region ini ya, kita copy saja dulu ini. Terus kita kasih nama edit country ya, ini sama. Terus ini juga kita country. Terus ininya juga kita copy. Strukturnya mirip ya. Ini edit internal country. Nah, di sini kita SQL yang perlu kita ubah. Update countries, set country name, terus kasih koma. Region ID. Ya, itu aja ya. Country name dan region ID. Terus update parameters itu ini ganti GTID itu dari CB country ID. Terus reg ID itu dari CB reg ID. Terus ini country name itu dari LE country name ya, pastikan. Oke. Terus datanya itu country name dulu. Terus reg ID. Terus CTID. Oh, ininya salah ya. Where-nya public primary key-nya ada country ID. Oke. ID name. Oke, sekarang kita buat maka ini LE ID tidak boleh kosong. LE ID juga tidak boleh kosong ya. Dan nih LE country name juga tidak boleh kosong. Ini syaratnya. Tinggal ganti ini juga. Oke, saya kira itu ya. Jadi kalau error kita perbaiki. Ya, app edit. Coba. Apa ini? Connect. Oke, kita pilih mana yang perlu diedit. Setelah itu kita tekan edit ya. Mati nih tombolnya. Terus ini selnya Republik Indonesia. Kita beri Republik Kesatuan misalnya. Oh, salah ya. Apa ini? CBREC ID. Oke, pilih satu, edit. Oke, langsung ganti di sini ya.
Di sini juga diedit langsung di combo box maupun di tabel ya. Kayak gitu. Selanjutnya kita buat agar user bisa mengedit dari tabel langsung. Ya, ini copy aja. Oke, ganti nama, edit, country, item change. Ya, terus SQL-nya sama, cuma parameternya yang perlu beda ya. CTID itu kita baca dari TW dari tabel, TW country, terus item, terus row baris ke 0 ya, kolom ke 0 ya. Nah, terus reg ID 0, 1, 2, kedua kolom kedua. Country name kolom 01, kolom ke 1. Oke, datanya ini row-nya belum kita definisikan ya. Row-nya adalah TW country, terus baca indeksnya, terus dari indeks itu baca elemen barisnya. Ya sudah, ini signal terus ini. Oke, ini tidak perlu ya. Biarin aja. Oke, terus ini masukkan ke construct. TW country, lupa apanya ini ya, item change ya, eventnya, terus klik connect. Oke, coba indent. Oh, hapus semua tadi ya. Undo. Ya, kita coba ulang. Oke, masukkan ini ya. Copy dari ini region, ganti metodenya, dan di sini TW country. Oke, misalnya ini mau diedit, maka kesatuannya bisa. Oh, ada yang salah, row is not defined. Oh, tadi ya, terhapus.
Klik 2 kali pada sini, terus edit. Oke, oke sudah berubah ya. Nih, Republik Indonesia. Misalnya ini misalnya menjadi United States of America. Oke. Di sini regionnya coba kita ubah region 7. Oke. Ya. Jadi berubah jadi South America ya. Nah, terus kalau kita ubah ini 6 tadi balik, maka dia menjadi North America. Jadi hanya dua ini yang boleh kita edit. Tidak bisa diklik 2 kali ya. Kemudian Anda membuat fasilitas pengeditan ya. Dari region juga ya. Anda copy ya. Copy ini, insert country. Di sini juga country. Ya, bisa sama-sama clear widgetnya yang beda ya. Ini LA country, LA nah, country name yang perlu dibersihkan, LA edit. Terus ada lagi satu lagi LA ini ya, like ID. Terus yang di adalah CB rec, CB name, CB country name. Oke, kosongkan. CB country ID dan CB country name. Oke, pada saat terus diubah ini menjadi country ya. Terus yang kita masukkan ini adalah countries. Kolomnya adalah country name dan region ID. Placeholdernya ada 3. Terus di sini adalah CT name dan region ID. CT name ini kita ganti LA country name. Terus di sini CT name dan region ID ya. ID itu sini atau sini bisa sini. Rec ID. Oke. Ya. City name, country name, rec ID, region ID, rest update ya dari date time. Ya. Import from date time, import date time. Saya ini syaratnya adalah LA country tidak boleh kosong atau ini juga tidak boleh kosong ya. Rec ID karena dibutuhkan. Terus region country record is successfully inserted. Ini ganti. Ya. Setelah itu dipanggil
dari insert ya, serve, pp insert, klik connect serve. Oke, coba Anda jalankan program insert yang disable semua ya. Misalnya negaranya yang belum ada itu misalnya Singapura. Nah, itu regionnya kita pilih ya. Oh, coba kita lihat kondisinya ya. Kondisi di sini, oke. Country name tidak boleh. Oh, ya, pas. Insert, misalnya Singapura, terus dia di Southeast Asia ya, tiga. Oke, bom, country ID jalan dan di sini sudah update ya di tabel ya. Dan di sini juga terupdate di combo box ya. Masih coba lagi misalnya Thailand, terus Southeast Asia ya. Confirm. Oke. 10. Dan misalnya Norwegia itu di West Europe ya, terupdate. Nah, nih. Ketika edit juga misalnya Norwegia bisa ya, langsung terupdate di sini. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk ini adalah kapabilitas hapus ya. Hapusan delete country ya, delete country dan di sini country. Oke. Dari region, nah ini tidak ada perubahan ya, maka delete record are you sure, ini message box ditanyakan, terus jika jawabannya yes adalah, kalau tidak, ini tidak ada ya yang dipilih, kalau ini kosong, makanya choose country ID, delete countries, country ID ya, country ID record is successfully deleted, yang perlu diganti adalah ini. Apa ini? Oh, terus ini dipanggil ya dari TB delete. Nah, dia delete. Oke, Anda jalankan dan pilih misalnya 11, delete, confirm, yes. Country record. Nah, ini nomor ya. Sudah dihapus. Coba pilih lagi 11 Norwegia, confirm. Oh, belum terjadi apa-apa ya. Kita menantikan apa errornya. ID. Oh, ini salah ya. Lag country ID ya. Masukannya ya. Oke, jika ini kita pilih, yang kita pilih, maka
Kita confirm, yes ya, langsung terhapus. Itu juga misalnya yang kita pilih delete Thailand, yes. Oke, ini operasi dari apa namanya, ini sudah benar ini ya. Jadi jadi begitulah kira-kira ya dari video kami dari kota Badigi, North Sumatera. Semoga video ini bermanfaat bagi keahlian Anda. Oke, sekian, terima kasih. Horas.